Desa Infolik. Berada di antara kemajuan teknologi yang jelas tanpa henti, pernah nggak sih kalian kepikiran gitu kalau nanti teknologi bakal boom, padam? Pagi, siang, sore, malam semuanya, dimanapun dan via apapun kalian dengerin podcast kita, salam hangat buat kalian semua. Wah iya nih hangat ya. Makin hangat, makin panas. Iya nih sepanas jarak bumi yang makin dekat sama matahari. Yaps, maksudnya menurut teori relativitas, seakan-akan tiap waktu jarak kita sama sang surya makin mesra. Walaupun kenyataannya tata surya yang selalu berotasi ataupun berevolusi ini menempuh jarak dengan sangat lambat. Cuman kitanya aja karena berbanding terbalik terhadap gamma, jadi nggak realize berapa lama pun berapa jauh. Oh, jadi gitu teorinya. Bentar guys, BTW kita belum kenalan nih. Iya. Oke, dari aku ya. Aku Hasna, merasa pendatang sih di antara dua jago fisika yang sama aku sekarang. But sure, dari kecil aku suka banget sama astronomi. Tiap malam nyari bintang di luar rumah. Kali-kali aja ada bintang yang jatuh, terus buru-buru doa, ntar makbul kayak yang di film-film gitu. Facts tentang langit, tentang luar angkasa, I love them all. Tapi buat specifically fisika, baru kemarin sore aku jatuh cinta. Kalau aku, Fiski, biasanya sih dipanggil Little Einstein. Soalnya sejak pertama kali kenal yang namanya sains, terutama fisika, kerjaannya tiap hari otak-atik rumus, eksperimen, ya nggak beda jauh lah sama apa yang dilakuin sama kakek Einstein. Jadi kalau Hasna teoritis, aku sih lebih ke klinisnya. Apa-apa yang penuh rumus dan hitungan, orang bilang aku jagonya. Dan aku Aziza, gak kayak Hasna yang baru jatuh cinta atau suka sama fisika. Apalagi Fiski, si Little Einstein yang emang udah bakarnya fisika. Aku sih biasa-biasa aja sama fisika. Not to hate, not to like. Tapi gara-gara sering diajak nih ya terjun sama Fiski ke beberapa riset fisika, atau cuma ngedengerin cerita-cerita Hasna tentang fakta-fakta luar angkasa, jadi ngumpul-ngumpul kayak gini ngerasa berfaedah aja sih. Ya harus dong. Tapi kayak gitu tuh emang harus disemarakan di antara para siswa. Khususnya para siswi sih, biar para gossipers dan cheerleaders meningkatkan mutu pembicaraan mereka. Dan perlu kalian tahu, yang bakal kita bawa guys adalah isu haus ilmu. Sehebat tempat kita berpijak, poin dimana kita lagi bikin rekaman ini sekarang. RBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Jadi, aku habis baca salah satu novel karya penulis national bestseller. Di situ ada satu poin yang make me interest. Pernah dengar Armageddon? Hah? Apaan tuh? Armageddon, monster laut. Bukan itu Jija, itu mah Megalodon. Oh Megalodon. Udah, cepetan. Apa sih Has? Kepo nih. Menurut artikel-artikel yang sudah kukumpulkan demi ngepoin cuplikan super mini dari novel tadi, Armageddon adalah pertempuran besar. Dihubungkanlah istilah itu oleh para pakar agama, para pakar ilmu-ilmu logika, termasuk para fisikawan, sebagai penyerbuan antar penduduk bumi atau peperangan dunia puncak. Kebayang kiamat tahu, ngeri. Oh, oke. Nih. Aku langsung ngumpulin pembahasan dari berbagai sumber. Coba baca deh. Siap, aku simpulin nih ya. Yang lebih kerennya, para ahli menyebutkan Armageddon itu bakal terjadi dengan perbekalan senjata konvensional. Artinya ya pakai pedang, busur panah, ketapel, bambu runcing, batu, kayu. Hidih, jadul banget. Terus kemana semua senjata-senjata secanggih realisasi film Transformer, nuklir, bioteknologi? Mana itu semua? Itu dia poinnya. Menarik banget gak sih buat digali lebih lanjut? Menurutku, apa iya zaman di bumi ini grafiknya naik turun?
Gara-gara apa juga senjata-senjata canggih kelihatan gak guna akhirnya. Same to me. Naik, turun. Oh, jangan-jangan sebelum era jahiliyah pra-Islam, teknologi juga lagi pesat-pesatnya. Bisa jadi kan? Duh guys, ya begini nih, kalau banyak nanya, banyak tahu, tapi suka ngebain logika. Gak logis. Loh, kan aku bilang bisa jadi. Malah berantem. Tapi buat pertanyaan yang kedua, kayaknya aku bisa jawab deh. Menurut Einstein dan Federasi NASA Amerika Serikat, akan ada saat di mana teknologi musnah. Karena diperkirakan ada suatu energi luar biasa besar antar galaksi yang dapat memusnahkan gelombang elektromagnetik. Bisa dibayangin nggak kalau gelombang kehidupan satu ini lenyap? Wah, unpredictable disaster lah. Secara elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Sinyal HP, satelit, gelombang audio visual televisi, bisa kita rasain manfaatnya karena gelombang ini. Apa dampaknya coba kalau gak ada gelombang tersebut? Bener banget Sista, HP, TV, satelit gak guna nantinya. Bahkan, walah, ini dia menjurus jadi jawaban pertanyaan aku. Kalau gak ada gelombang elektromagnetik, senjata canggih kayak rudal, sniper, shotgun, nuklir bakal gak berfungsi juga. Lebih ke gak bisa dipakai sih. Soalnya kalau ditembakkan bahkan meledak di tempat karena gak ada gelombang elektromagnetik. Wait, sumpah. Terus sosmed kayak Instagram, WhatsApp, TikTok gitu bakal lenyap juga berarti? Yap, secara nggak langsung sih. Soalnya Steve Jobs juga bilang, selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Wah, semiris itu ya. Tapi buat tetap adanya kehidupan tuh, nggak mungkin manusia ntar pakai pedang, kayu, batu tanpa strategi ataupun bekal sama sekali, ya kan? Iya sih. Apa ada hubungannya ya dengan perintah Nabi Muhammad yang itu tuh menyarankan kita untuk menguasai 3 olahraga: berenang, apalagi? Berenang, memanah, dan berkuda. Ya itu dia. Wah, iya nyambung. Padahal ya, kirain munculnya teori-teori fisika modern, terobosan baru bioteknologi, biokimia, biofisika atas berkembangnya ilmu dan keserakahan manusia itu tuh udah peperangan. Ngeri banget. Ternyata masih ada ledakan puncaknya. Merinding, oi. Lebih komplit lagi, gimana kalau kita bahas tentang akar dari gimana gelombang elektromagnetik itu bisa padam? 100. Kayaknya bisa deh kalau kita hubungin sama energi luar biasa dari partikel antar galaksi yang udah Hasna sebutin tadi. Terakuratnya, partikel itu bisa jadi meteor. Dari aku mau nyangkal kata-kata bisa jadi kamu sih, Jah. Soalnya menurut yang kubaca, menurut pakar dari segala pakar sains, memang meteor sudah melesat menuju bumi kita. Bumi kita saat ini sedang berada di arus meteor, mulai dari 2013 dan keluar dari kepadatan arus meteor tahun 2016. Setelahnya masih dihantui oleh arus meteor walaupun tidak sepadat tahun 2016. Hantaman meteor tersebut sangat besar dan ini rahasia mengapa akhir 2012 Amerika, Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Australia, mereka di akhir 2012 telah menyelesaikan bunker-bunker mereka. Apa kabar Indonesia? Dan tahu nggak sih, satu bunker dapat menampung 500.000 manusia. Dan dalam satu bunker itu dilengkapi dengan makanan, minuman, dan obat-obatan untuk mencukupi hidup 500.000 orang selama 1 tahun lebih. Kenapa mereka buat bunker? Ya karena keyakinan mereka bahwa bumi ini tidak akan lama lagi akan terkena hantaman meteor. Dan ternyata ramalan mereka tentang meteor tersebut benar. NASA mengumumkan bahwa bumi ini akhir tahun 2013 akan memasuki sungai meteor. Dan ini benar.
bahwa tahun 2013 ada 3 meteor jatuh ke bumi. Setuju. Aku juga ngumpulin beberapa informasi kalau pernah ada meteor 10.000 ton meledak di Rusia. Pas masih di udara, gelombangnya ngancurin 3.000 bangunan kaca dan akhirnya mendarat menghantam danau es sampai meledak kayak gunung berapi. Disusul sama ledakan meteor yang lebih kecil di Argentina dan yang lebih kecil lagi di Los Angeles. Kecepatan meteor rata-rata 120 km per jam di angkasa. Dan kalau meteor itu punya garis diameter 2 km aja, dia punya daya ledak 1 juta kali bom atom. Serem banget, sumpah-sumpah merinding. Gini ya, biar aku kalkulasiin estimasi dampak ledakannya. Kalau dia jatuhnya di laut, bakal memicu gelombang tsunami yang bisa juga menenggelamkan banyak kota. Dan kalau jatuhnya di kutub utara selatan, lenyaplah kota-kota besar karena es leleh selama-lamanya. Bahkan pulau Indonesia bisa tenggelam total. Dan kalau jatuhnya di darat, tinggal bayangin aja efek ledakan 1 juta kali lipat dari bom Hiroshima Nagasaki. Jadi kita harus tahu nih, validasi terkaan yang kamu sebut tadi, Fis. Ilmuwan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA selama ini terus mengawasi asteroid yang diberi nama 1950 DA yang diperkirakan berpotensi menabrak planet kita pada 16 Maret 2880. Masih lama sih. Lama. Asteroid tersebut memiliki diameter 2/3 mil atau sekitar 1 km lebih. Ia bergerak dengan kecepatan 15 km per detik. Kalau ampe ngebentur bumi, daya ledaknya setara dengan 44.800 megaton TNT. Kalau sampai kejadian nih ya, bumi bakal mengalami lengkungan yang dalam. Partikel-partikel yang meledak di bumi tadi akan berterbangan di langit menjadi partikel-partikel halus yang akan membungkus bumi yang sangat tebal dan panas. Dan guys, teori ini menurut Michael Penn cocok dan pas. Michael Penn itu seorang ahli pakar astronomi dunia dan menjadi rujukan NASA Amerika loh. Berarti Armageddon terjadi karena gelombang meteor yang akan menghantam bumi. Right, bentar. Kalau partikel yang meledak di bumi tadi akan bertebangan di langit menjadi partikel-partikel halus yang bisa membungkus bumi yang sangat tebal dan panas, pasti udara panas banget, sumber air bisa kering, dan segala pertanian gagal panen. Pasti kehidupan lagi sengsara berat itu mah. Sementara gelombang kejut dari ledakan itu menimbulkan daya laju dengan kecepatan laju 800 km per jam. Meteor-meteor ini banyak mengandung siderite. Ketika meteor tadi masuk dan menembus atmosfer bumi, maka gesekan yang diciptakannya akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat, sehingga menyebabkan seluruh besi dan logam terinduksi. Maka ini penyebab pesawat tidak bisa lagi terbang karena antar besi lengket. Mobil juga nggak bisa di starter, motor-motor nggak bisa dibawa jalan, listrik padam. Listrik padam karena pembangkit listrik nggak bisa mutar generator yang akan menghasilkan listrik. Dan ketika material ini mengalami pergeseran dengan atmosfer bumi, akan menimbulkan medan elektromagnetik yang sangat kuat. Akibatnya seluruh sinyal-sinyal dan seluruh listrik berhenti total. Intinya berarti makin kita nguasain banyak rumus, makin kita penasaran rumus-rumus itu dipakai apa, makin pengen lah juga kita buat integrasi ilmu-ilmu dan rumus-rumus yang kita pelajari. Semoga sih ujung dari setiap hal yang kita kuasai gak akan membawa kita mati sia-sia atau mati dengan akhir menyedihkan kayak orang-orang jenius yang tidak beriman. Seharusnya makin kita tahu, makin kita introspeksi dalam-dalam atas kejadian alam semesta, olah emosi manusia, memuji selalu Dia Maha Esa, dan sebagainya. Setuju sih. Duh, aku makin merinding sama Armageddon. Bisa gitu ya, saat-saat sengsara kayak gitu, manusia masih memperebutkan sesuatu. Nah, juga gak habis pikir sih. Kayaknya ini tuh menarik buat dibahas di diskusi selanjutnya. Gimana?
Boleh. Oke semua, sampai di sini bincang-bincang teoritis dan logis bahkan magis dari kita. Semoga bisa diterima segala informasi kita. Semoga manfaat. Jaga kesehatan ya. Baik-baik belajar, baik-baik kerjaannya. Makasih udah stay tune di podcast kita. Salam sains, salam semangat menyongsong masa depan.